Satu. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya semua sejahtera ya, semua baik. Meskipun memang hari-hari ini grafik COVID naik, tapi kiranya ini segera diatasi. Itulah sebabnya kita selalu dianjurkan supaya bisa lebih waspada, tetap dalam prokes dan pakai masker. Pada malam ini, saudara-saudara, kita akan melakukan pemahaman Alkitab Jemaat seperti biasa, hari Rabu malam. Sekarang 20 Juli 2022. Pada hari ini kita akan merenungkan soal berani terbuka. Itu dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Mengenai Abraham dan Sarah, istrinya, yang berani bersikap ramah, terbuka kepada tamu-tamu yang datang di depan kemahnya, padahal belum kenal. Untuk itu mari kita belajar menyanyi bersama-sama dari NKB 365B ayat 1 dan 4. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu berbicara kepada kami, termasuk melalui PA pada malam ini. Supaya kami dapat belajar, menampung segala kemurahan-Mu, keramahan-Mu, dan bisa meneruskannya kepada orang lain. Terutama dalam pergaulan kami sebagai bangsa, bisa meniru nenek moyang kami, Abraham, yang menampung keramahan Tuhan dan bersikap ramah kepada orang-orang yang datang kepadanya. Sehingga kami diperkaya oleh hidup yang bergaul dengan Tuhan dan banyak orang. Ajarlah kami ya Tuhan melalui acara pada malam ini. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan membaca Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku,
janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah, saudara-saudara, firman pada malam ini. Kita akan merenungkan atau membahas soal ini. Kita masuk pengantar dulu ya. Banyak pelajaran hidup yang dapat kita gali dari kisah ini. Namun pada malam ini, kita ingin belajar satu hal. Keberanian Abraham dan Sarah terbuka menerima dan melayani orang asing, orang baru, yang muncul di depan mereka, di depan kemah. Dari kisah ini, kita dapat belajar merasakan kehadiran Allah di luar cara yang biasa kita pahami. Ya, biasanya kan kita merasakan bertemu Tuhan dalam kebaktian bersama atau jam doa yang kita lakukan secara pribadi. Respon kita kepada Tuhan dapat menjadi kesempatan untuk menampung kelimpahan kasih-Nya, sekaligus mengalirkannya pada orang lain, termasuk orang yang mungkin kita belum kenal. Mari kita masuk tafsiran ayat-ayatnya. Ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini merupakan salah satu cara Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Sangat menarik karena kepada kita, kepada pembaca, diberitahukan. Tetapi kepada Abraham dan Sarah agak tersamar, agak tersembunyi. Allah menyatakan diri, membuka diri. Itu disebut teofani. Teofani artinya menampakkan atau penampakan wajah Allah. Theos itu artinya Allah. Fanim itu artinya wajah. Penampakan Allah membantu manusia untuk mengalami pertemuan dengan Allah tanpa diliputi rahasia. Tidak tertutup dalam misteri yang besar. Karena Allah itu kan roh. Manusia tidak dapat melihat Dia secara terang benderang. Dengan teofani,
manusia dapat melihat, ya, tanda kutip ya, dapat melihat Tuhan lebih jelas. Biasanya, saudara-saudara, Allah menyatakan diri kepada Abraham dan Sarah dan berbicara secara langsung. Ya, kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1, 15 ayat 5, 17 ayat 1, 9, 15. Namun kali ini Tuhan datang melalui 3 orang asing, hadir selaku tamu-tamu yang belum dikenalnya. Kita baca satu ayat tentang penampakan Tuhan secara langsung kepada Abraham atau Abraham, ya, itu dalam pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya, itu pertemuan langsung. Ayat 2 sampai 8. 3 orang asing secara tiba-tiba datang dan berdiri di depan kemah Abram dan Sarah. Pada zaman itu manusia masih biasa hidup mengembara, nomaden. Di satu pihak itu biasa, namun di lain pihak mengandung bahaya juga. Tapi Abraham menunjukkan keramahan menerima tamu-tamu yang datang itu. Keramahan yang besar. Ia berdiri, berlari, menyongsong mereka, dan sujud sembah. Ya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat 2. Keramahan, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris itu hospitality. Itu diambil dari bahasa Latin yang berasal dari kata hospes, ya. Hospitalitas. Itu bahasa Latin. Itu asalnya dari kata hospes. Artinya tamu. Hospes adalah bentuk lain dari kata hostis, yang berarti orang asing, lawan atau musuh. Jadi orang baru tidak dikenal yang datang ke kemah mereka bisa saja membawa kebaikan atau ancaman. Namun Abraham dan Sarah tidak terhambat untuk berlaku ramah. Mereka menerima hostis itu dengan hati terbuka. Ayat 3 sampai 5. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Mereka menawarkan layanan yang baik, saat untuk istirahat, air pembasuh kaki, juga roti supaya segar, dan sisanya bisa bekal dalam perjalanan selanjutnya. Abraham merasa bahagia diampiri mereka. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Ayat 5. Dan keramahan sambutan ini diterima baik oleh tamu-tamu itu. Ayat-ayat ini juga mengisahkan kesibukan keluarga menyiapkan sajian yang terbaik. Ayat 6 sampai 8. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik.
Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Sangat ramah, sangat terbuka. Digambarkan penyiapan masakan yang berlimpah. 3 sukat tepung yang terbaik. Ayat 6. Ya. Itu kira-kira 30 liter tepung terbaik. Ini suatu jamuan yang sangat besar untuk 3 orang tamu. Juga daging pilihan dan bagian susu terbaik disiapkan. Tepung, susu, dan daging semua dipilih yang istimewa. Ayat 9 dan 10. Tamu-tamu asing itu, saudara-saudara, menanyakan istri Abraham, yaitu Sarah. Dan disitulah janji anugerah seorang anak diulangi lagi. Janji itu sudah pernah diberikan. Ya, kita baca dalam Kejadian 12 ayat 2, 15 ayat 5, 17 ayat 6. Tapi kali ini diulangi lagi. Ya, saya bacakan pasal 17 ya, satu saja ya. 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara-saudara, dengan mendapatkan anak, janji Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar akan diwujudkan. Jadi sebelum Abraham dan istrinya menunjukkan keramahan kepada tamu-tamu itu, sebenarnya Allah telah lebih dulu menunjukkan kemurahan dan keramahannya kepada suami istri Abraham ini. Ini keramahan ilahi. Boleh dikatakan keramahan Abraham itu merupakan tanggapan atas keramahan Allah kepada keluarganya. Sekaligus kesempatan yang baik untuk menyalurkan keramahan itu kepada tamu-tamunya. Kita masuk dalam refleksi, ya, atau renungan. Dalam keramahan menyambut tamu asing, mula-mula ada hal yang tersembunyi bagi Abraham dan Sarah. Mereka tidak terlalu jelas siapa 3 orang tamu ini. Ternyata mereka adalah teofani. Cara Allah menampakkan diri kepada mereka. Mereka lebih dulu menerima keramahan Tuhan Allah. Tuhan yang datang ke rumah mereka, datang ke kemah mereka. Di dalamnya Tuhan mengulangi lagi janji memberikan anak kepada mereka. Mereka sangat berbahagia menyambut anugerah itu. Lalu dengan keramahan itu, mereka bersikap ramah dengan memberikan sambutan, sukacita, dan dukungan kepada orang lain yang sedang dalam perjalanan atau dalam perjuangan. Saudara-saudara, apakah ini masih ada di dalam pergaulan modern kita? Apakah kemajuan ilmu dalam segala bidang membantu kita untuk terbuka, membantu kita bersikap ramah kepada kelompok lain, terutama orang yang berbeda?
Seringkali karena kita tidak tahu apakah orang yang tidak dikenal akan membawa kebaikan atau ancaman, kita dilatih untuk ekstra waspada. Bahkan kewaspadaan kita berubah menjadi kecurigaan. Lalu kita memagari diri rapat-rapat dengan macam-macam benteng dan tembok, baik tembok rohani maupun fisik. Bahkan saudara-saudara, selama pandemi, pandemi virus corona, kita disuruh dan akhirnya terlatih membuat jarak dengan orang lain. Kita tidak boleh kumpul-kumpul, kita dibuat hidup sendiri-sendiri. Tidak bebas berkunjung ke teman, bahkan daerah atau negara juga diisolasi dari dunia luar. Pelajaran dari kisah Abraham dan Sarah adalah Allah lebih dulu menyatakan keramahan kepada mereka. Mereka sangat bergairah, berbahagia, dan bersuka cita menyambut itu. Buahnya atau akibatnya, mereka memberikan keramahan mereka untuk membesarkan hati, menguatkan, dan membawa sukacita bagi orang lain. Hati manusia menampung keramahan Allah, lalu dengan ramah menyambut sesamanya dalam pergaulan perjuangan yang dilakukan dalam hidup. Di dalam masyarakat, keadaan ini sering terbalik. Justru dalam kemajuan ilmu dan teknologi komunikasi, anggota masyarakat seringkali sering menjerat dan meruntuhkan semangat hidup orang lain. Ada yang beriklan akan menolong sesamanya yang menderita, lalu menyebar foto-foto keluarga yang hidupnya sangat susah, kemudian meminta dana masyarakat untuk membantu mereka. Masyarakat mengumpulkan dana yang banyak sekali. Namun ternyata kebanyakan dananya dipakai untuk keuntungan sendiri. Orang susah hanya dimanfaatkan untuk mencari dana sebesar-besarnya. Begitu buruk akibatnya, sehingga menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat. Lalu orangnya ditangkap polisi. Ada juga yang mendirikan lembaga pendidikan. Namun kesempatan dipakai untuk melecehkan kehidupan murid-murid yang ingin belajar. Keramahan hidup berubah wajahnya menjadi kekejaman yang meruntuhkan hidup. Kita semua, saudara-saudara, adalah anak-anak Abraham. Kita dipanggil meniru dan mengikuti teladan Bapak kita ini. Keramahannya mengalir dari keramahan Tuhan Allah. Sumber keramahan adalah Tuhan sendiri. Demikianlah keramahan kita mengalir dari sumber yang melimpah, yaitu Tuhan. Dengan sukacita kita menyambutnya. Keramahan itu kita teruskan kepada orang lain, sehingga menguatkan, membawa sukacita, dan kebahagiaan dalam meneruskan perjuangan hidup mereka. Betapa bahagianya hidup bersama sebagai anak-anak Abraham. Mari kita alami. Amin. Demikianlah saudara-saudara perenungan kita dari pengalaman Abraham dan Sarah terbuka, berani terbuka dan ramah kepada orang-orang yang datang kepadanya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami diberikan Bapak dan Ibu kami, Abraham dan Sarah, yang menampung keramahan Tuhan, kemurahan Tuhan dengan bahagia, lalu meneruskannya kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kami sebagai anak-anak Abraham
boleh belajar dari kisah ini untuk juga menampung kemurahan Tuhan, keramahan Tuhan, dan meneruskannya kepada tetangga, orang lain yang dalam perjuangan hidup, termasuk yang mungkin datang pada kami, yang merupakan orang baru yang belum kami kenal. Tolong kami, apalagi di dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus yang turun dari sorga, seluruh kemurahan-Mu dan keramahan-Mu telah memenuhi hidup kami dan membahagiakan kami. Tolong kami tiap saat dapat juga menyalurkannya, menyemangati, menambah kekuatan orang-orang di sekitar kami. Khususnya dalam pergaulan kami sebagai bangsa yang berbeda-beda, berbeda pandangan politiknya, berbeda suku bangsanya, berbeda keyakinan-keyakinannya. Kiranya kami saling sapa dengan ramah, gotong royong, saling membantu, menyemangati hidup. Dan tidak ada di antara kami yang memanfaatkan orang lain untuk keuntungan kami dan merugikan dia. Bantu kami ya Tuhan, supaya saling menyayangi dalam masyarakat yang Tuhan karuniakan pada kami. Tolonglah pemerintah kami mengatur kehidupan kami semua dengan baik. Berilah kekuatan pada mereka dalam mengatasi problem-problem pergaulan kami yang perlu didukung supaya lebih ramah satu sama lain, saling membangun dalam kasih. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang turun dari sorga, membawa keramahan, kebaikan, keselamatan dari Bapa kami pada kami semua. Amin. Demikianlah saudara PA kita pada malam ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.